Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Baitul Hikmah dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya hingga hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rizki yang melimpah dan barokah untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah barokah bacaan ini kita akan diberi oleh Allah rizki sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari dua buah kitab. Yang pertama kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar yang disusun oleh Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullah. Kemudian yang kedua dari kitab Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin yang disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Kayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibat sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam anna surata inna anzalnahu ghaniyyun lil fuqara'i. Ketahuilah bahwa surat Inna anzalnahu atau surat Al-Qadar adalah kekayaan bagi orang-orang yang fakir. Artinya jika yang mengamalkan surat tersebut adalah orang fakir, maka akan dikayakan atau dicukupkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa izzun lid-du'afa'i, dan kemuliaan bagi orang-orang yang lemah. Artinya jika pengamalnya adalah orang yang lemah, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa daf'un lil bala'i, dan penolak dari semua bencana. Jika surat ini diamalkan dengan istiqamah, maka yang bersangkutan akan diselamatkan oleh Allah dari semua bencana dan mara bahaya. Wa amnun minal adabi wa min uqubatid dunya wal akhirah, dan keselamatan artinya terjamin keamanannya dari siksa, baik siksa dunia maupun siksa di akhirat. Itu dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah membaca atau mengamalkan surat ini. Wa dawaun lil amradi, dan menjadi obat bagi berbagai macam penyakit. Artinya jika surat ini diamalkan oleh seseorang yang sedang terkena suatu penyakit, maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qari'uha 'ala sihhati wal 'afiyati was salamati, dan orang yang istiqomah dalam mengamalkannya akan selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seseorang istiqomah mengamalkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka setidaknya di sini ada 6 khasiat yang bisa didapatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika ia seorang yang fakir, maka akan dikayakan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika ia lemah atau tersisih hidupnya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengamalnya akan diselamatkan dari bencana dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, jika ia sedang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pengamalnya akan diselamatkan dari semua siksaan baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, pengamalnya senantiasa dalam keadaan sehat, penuh keselamatan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kitab ini diterangkan wa min khawasi hadhihi suratil jalilati, dan diantara beberapa khasiat dari surat yang agung ini, annaha masyhuratun fi jalbil ghina, adalah surat ini sangat masyhur sekali dalam hal menarik datangnya kekayaan. Jadi surat ini sangat terkenal sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah agar kita diberi harta kekayaan yang banyak. Faman kanat lahu ilallahi hajatun, dan barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah, misalnya ingin mengajukan sebuah permohonan atau ingin diberi solusi dari berbagai macam permasalahan, falyaqra inna anzalnahu fi lailatul qadr ihda wa arba'ina marratan, maka hendaklah ia membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 41 kali. Ini selama berapa hari kita melaksanakannya? Selama 41 hari, atau dibaca 41 kali selama 41 malam. Jadi kita sangat baik sekali kita awali dulu dengan sholat hajat. Bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Telah selesai salam, lalu kita membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat Nabi 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali, yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini 1 kali, dan yang kelima untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Atau misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau segera menyembuhkan penyakitku, Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir surat sebanyak 41 kali, dan ini dilakukan selama 41 malam. Insyaallah ma'al yakin, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Baitul Hikmah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.